Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama dan utama adalah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirimkan salam serta salawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Kemudian Al-Fakir berpesan untuk Al-Fakir dan juga untuk jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 3 Syawal. Artinya belum lama kita tinggalkan Ramadan. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan segala amalan Ramadan. Harapan kita adalah dan doa kita sama-sama sebagaimana ketika kita bertemu dengan Idul Fitri, kita mendoakan atau kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, yang artinya semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Berbicara dengan diterimanya sebuah amal, para ulama memberikan definisi-definisi atau ciri-ciri tanda diterimanya sebuah amal. Salah satunya adalah yang mengatakan inna min alamati qawlil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah adanya amal kebaikan selanjutnya. Artinya sebuah amal soleh tidak akan berhenti pada momen tertentu, tapi ia akan terus berlangsung. Sehingga ketika seorang muslim kita tilawah Quran misalnya, maka tilawah Quran kita bukan hanya karena Ramadan, tapi karena memang kita butuh untuk tilawah Quran. Ketika kita berinfak sedekah di bulan Ramadan, maka bukan karena hanya Ramadannya saja, tapi karena memang kita butuh untuk berinfak sedekah. Sehingga kalau dari definisi tadi, dari tanda-tanda tadi, kita ingin mengecek iman kita, mengecek amal-amal kita, apakah kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mulai melihat diri kita. Ketika 1 Syawal kemarin, apakah tilawah kita masih kontinu? Apakah infak sedekah kita masih kontinu? Apakah sholat berjamaah di masjid awal waktu kita masih kontinu? Dan seterusnya. Kalau itu masih dilakukan, insya Allah itu tanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat yang lain, para ulama juga mengatakan min alamati qabulil amal ad-dawamu alaihi. Yang artinya termasuk tanda diterimanya sebuah amal adalah adanya kontinuitas atas amal tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan, ketika kita masih kontinu, sholat sunnahnya masih kita jaga, rawatibnya entah yang 10 rakaat atau 12 rakaat masih kita laksanakan, kemudian tilawah Qur'annya, zikirnya, infak sedekahnya dan sebagainya masih kontinu kita lakukan, maka insya Allah itu juga salah satu hal yang harus kita syukuri, karena artinya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Al-Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, inna min jaza'il hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ya, artinya di antara balasan kebaikan adalah dipermudah
untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Dan di antara hukuman atas keburukan adalah dipermudah untuk berbuat keburukan setelahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kunci di sini adalah apakah amal itu amal soleh atau amal buruk. Karena sama-sama Allah berikan jalan. Kalau seseorang sudah membiasakan dirinya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, maka Allah akan mudahkan ia untuk melanjutkan amal-amal tersebut. Demikian pula ketika seorang terbiasa melakukan amal-amal yang buruk, maka Allah pun membentangkan jalan baginya untuk senantiasa berbuat amal yang buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pahala amal walaupun kita tidak melaksanakan amalan tersebut? Ada kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang artinya, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, bepergian, kemudian ia tetap akan dicatat semisal apa yang ia lakukan, yang diamalkan pada saat ia tidak safar dan pada saat ia sehat. Masya Allah. Artinya ketika seorang hamba rutin tilawah, rutin sholat sunnah, rutin infak sedekah, kemudian pada saat tertentu misalkan hamba tersebut sakit, kemudian tidak sempat tilawah atau tidak sempat sholat sunnah, maka tetap Allah catat bagi hamba tersebut amalan-amalan yang biasa rutin dia lakukan. Jadi walaupun tidak sholat sunnah, insya Allah Allah akan catat tetap dia melakukan sholat sunnah. Ketika ia tidak sempat tilawah karena sakitnya atau karena safarnya, maka juga ia tetap akan dicatat oleh Allah sebagaimana ia beramal pada saat ia sehat. Inilah pentingnya bagi kita sekalian untuk merutinkan amal-amal kita, sehingga ketika kita sudah terbiasa, ketika kita sudah merutinkan amal-amal kita, insya Allah mudah-mudahan ketika kita sakit pun, ketika kita safar, maka kita tetap mendapat pahala bahwa kita sedang mengamalkan amalan tersebut. Ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, sekedar mengingatkan diri kita sendiri dan kita semua bahwa kita perlu introspeksi. Apakah amal-amal kita selama Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mudah mengamalkan kebaikan-kebaikan, ketika kita masih semangat berbuat amal soleh, ketika kita masih continue, masih istiqomah dengan amal-amal soleh kita, maka insya Allah berbahagialah dan bersyukurlah, karena itu tanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bersemangat melakukan amal-amal soleh, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa bukan hanya di momentum Ramadan, tapi di sepanjang hidup kita. Dan kita jadikan momentum Syawal ini, momentum Idul Fitri, sebagai tolak ukur kita, sebagai awal kebangkitan kita untuk memperbaiki diri kita menuju pribadi yang lebih baik insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.